Untuk judul mind map ini bisa kita ambil dari judul teks itu sendiri ya. Jadi tentang pernapasan pada hewan, betul. Kemudian yang keempat, tentukan kata kunci dari setiap subjudul. Nah, mungkin kalian belum tahu ya, subjudul itu yang mana sih? Nah, sekarang Ibu kasih tahu subjudul itu. Coba kalian lihat buku paket halaman tema 2, halaman 4. Sudah dilihat? Oke, jadi kalian sambil lihat layar, sambil lihat buku ya, gitu. Ya, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Nah, yang disebut subjudul itu, lihat di situ ada judul pernapasan pada hewan. Sudah dilihat? Oke. Terus di situ juga ada nomor 1. Tolong dibacakan Anggi. Nomor 1 itu apa? Silakan. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah, vermes. Oke, pinter. Alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, itu merupakan subjudul. Subjudul di paragraf, bukan di paragraf ya, tapi subjudul 1. Kemudian Arif. Ya, tolong dibuka suaranya. Kamu bacakan subjudul 2. Subjudul 2. Alat dan sistem pernapasan pada serangga. Oke, pinter. Lanjut. Pika, subjudul 3 apa? Tolong dibacakan. Alat dan sistem pernapasan pada ikan Pisces. Oke, pinter. Lanjut. Alivia, subjudul 4. Tolong dibacakan. Alat Ya. dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Oke, betul. Lanjut ke Aska, subjudul 5. Tolong dibacakan. Alat dan sistem pernapasan pada reptil. Pinter. Dilanjut. Delia Azahra, tolong dibacakan subjudul yang ke-6. Delia, videonya bisa dibuka? Ya, silakan. Apa, Nak? Alat dan sistem pernapasan pada burung aves. Iya, betul. Pinter. Nah, jadi subjudul yang tadi itu yang nantinya akan kita jadikan cabang-cabang dari judul ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita menentukan kata kunci dari setiap subjudul, kita menentukan informasi penting. Ya, menentukan informasi penting yang diambil dari setiap subjudul, yang diambil dari paragraf setiap subjudul yang tadi. Gitu, untuk perincian cabangnya. Nah, baru yang kelima. Assalamualaikum, Kim. Baru masuk, Kim. Ya, silahkan mengikuti ya, Kim. Nah, baru yang keenam, silahkan kalian gambar simbol atau gambar lainnya yang menarik. Pokoknya kalian bikin mind mapping itu semenarik mungkin, yang enak dilihat, yang sesuai dengan teks bacaan, yang bisa mudah kalian hafalkan. Seperti itu isinya ya. Nah, coba lanjut. Di sini Ibu sudah tuliskan tuh. Ada layar di kalian tampak apa? Coba tolong dibacakan. dibuat peta pikiran tentang pernapasan pada hewan. Oke. Tuh. Nah, jadi pernapasan pada hewan yang dituliskan di sini, ini calon judul di peta konsep. Kemudian subjudulnya, untuk subjudulnya itu tadi sudah kalian bacakan satu persatu ya. Subjudul 1, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah. Subjudul 2, alat dan sistem pernapasan serangga. Subjudul 3, alat dan sistem pernapasan ikan. Subjudul 4, alat dan sistem pernapasan katak. Subjudul 5, alat dan sistem pernapasan reptil. Subjudul 6, alat dan sistem pernapasan burung. Nah, sudah dilihat ya. Nah, kemudian tadi kan sudah Ibu katakan, setelah menentukan kata kunci dari setiap subjudul, kalian harus menentukan informasi penting untuk perincian cabang. Nah, sekarang kalian lihat dulu
Kalian lihat di halaman 4 di subjudul 1. Sudah dilihat? Sudah dilihat? Oke, sudah dilihat. Di situ ada berapa paragraf? 2. Ada 2 paragraf. Oke, sebentar. Coba. Ada 2 paragraf. Coba kalian baca dulu paragraf 1 sampai selesai. Silahkan mulai. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Betul. Oke. Nah, jadi betul. Yang tadi kalian sudah baca itu sudah betul. Di layar terlihat tidak informasi penting dari subjudul 1? Sudah? Lihat. Nah, ini sudah Ibu buatkan untuk yang subjudul 1, paragraf 1. Informasi pentingnya itu adalah cacing bernapas melalui permukaan kulit. Nah, jadi informasi penting yang ada di paragraf 1 subjudul 1 itu yang tadi Ibu bacakan. Kemudian yang kedua. Nah, informasi penting yang ada di paragraf 2 subjudul 1, coba tolong kalian bacakan. Di bawah permukaan kulit yang terdapat pembuluh darah masuk melalui kulit. Oke, betul. Air digabung Permukaan kulit. Iya, betul. Jadi, informasi penting yang ada di judul 1 paragraf kedua itu adalah bahwa di bawah permukaan kulit yang putih itu terdapat pembuluh udara. Ya, pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen itu diikat oleh hemoglobin, ya. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, zat sisa pembakarannya itu yaitu berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan melalui permukaan kulit. Berarti jalan masuknya udara itu dan jalan masuknya keluar masuknya sisa-sisa pembakaran pernapasan kita yaitu melalui permukaan kulit, seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kalian bingung, Bu, ini zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air seperti apa sih? Coba kalian tes. Silahkan kalian tarik nafas panjang. Tarik nafas panjang. Kalian lepaskan sambil ini, begini nih, lihat. Hah, gitu. Sudah? Hah, gitu. Ada udara tidak yang keluar? Ada. Nah, udara yang keluar itu merupakan sisa pembakaran pernapasan dari tubuh kalian. Nah, yang dikeluarkan itu zatnya berupa karbon dioksida dan uap air begitu. Nah, ternyata hewan pun sama seperti itu. Gitu. Ngerti? Ngerti. Oke, kalau ngerti. Sekarang kita lihat seperti apa sih mind mappingnya, bentuknya. Sudah ada bayangan belum kalian? Kayak gimana sih mind mapping itu gitu? Sudah ada bayangan belum? Nah, kita lihat ya selanjutnya ya. Nih, tuh. Sudah dilihat? Sudah. Sudah. Lihat? Sudah. Bentuknya apa? Sudah. Bentuknya apa? Hah? Suara ibu dengar jelas tidak? Jelas banget. Oh, jelas banget. Oke. Nah, kalian di sini lihat kan ada judul tuh. Tadi sudah Ibu tuliskan. Berarti di judul ini kalian tuliskan apa judulnya? Dari teks yang tadi dibaca itu. Dari teks halaman 4. Apa? Alat pernapasan. Alat pernapasan atau pernapasan pada hewan? Judul loh ini, bukan subjudul. Pernapasan pada hewan. Betul. Pernapasan pada hewan. Nah, jadi judul pernapasan pada hewan itu kamu masukkan ke dalam judul ya. Jadi kalau Ibu ganti, coba ya Ibu ganti ya. Ini kalau diganti jadi ini, pernapasan
pada hewan. Tuh. Terlihat ganti nggak? Lihat. Kelihatan? Ganti. Nah, ini. Tulisannya jelas? Jelas. Tuh, jelas. Tuh. Jadi judulnya itu berubah jadi pernapasan pada hewan. Gitu. Ngerti? Jadi nanti berarti kalian menentukan dulu yang tadi Ibu jelaskan, kemudian setelah kalian tentukan semuanya, baru kalian gambar bentuk mind mappingnya. Bebas mau seperti apa ya, tidak mesti sama seperti Ibu. Cuman ini Ibu buat paling yang sederhana gitu supaya mudah. Ya. Kemudian untuk subjudul ini, subjudul 1 berarti Ibu masukkan apa namanya? Nih lihat, tuh subjudul 1 berarti apa? Alat dan pengatur tanah. Pinter. Jadi di subjudul 1 ini kita masukkan atau kita tuliskan alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah, kayak gitu ya. Paham? Paham. Oke. Paham, Bu. Paham. Terus subjudul 2. Alhamdulillah kalau paham ya. Subjudul 2, subjudul 3, subjudul 4 dan subjudul 5 serta subjudul 6 itu kalian masukkan juga, dituliskan juga sesuai dengan yang tadi sudah ditentukan ini. Oh, ini kan Ya, paham? Oke, lanjut ya. Kalau sudah ngerti. Jangan kalian katakan di sini paham, tapi setelah praktek kalian bingung. Ya, jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Terus untuk informasi penting yang dari subjudul 1 itu kan ada 2 paragraf ya. Ya tidak? ya. Ada 2 paragraf. Nah, paragraf 1 tadi sudah kita tentukan ini nih. Tuh. Nah, paragraf 1 apa katanya? Informasi pentingnya tadi? Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Nah, jadi tulisan ini cacing bernapas melalui permukaan kulit itu kalian tuliskan di sini di informasi penting paragraf 1 gitu. Ngerti? Ngerti. Oke. Kemudian untuk informasi penting di paragraf 2 kalian tuliskan di informasi penting paragraf 2. Wah, kok keluar ya? Bentar, Ibu share lagi ya. Oh, ada yang masuk. Layar ini masih kelihatan? Asik. Iya. Oke. Untuk cabang-cabang yang selanjutnya, subjudul 3, subjudul 4, subjudul 5, subjudul 6, tergantung bacaan yang ada di halaman 5 sampai halaman 9. Begitu. Gimana? Ngerti nggak? Ngerti ya? Oke, ngerti. Kemudian kita lihat lagi contoh peta pikiran yang lain ya, bentuknya seperti apa. Jadi tidak mesti sama seperti yang Ibu tuliskan ini. Bentuknya bebas, kreasi kalian kreasikan sendiri. Nih contohnya tuh, lihat. Itu contoh peta pikiran yang lain. Itu tentang apa ya? Tentang energi yang harus kita simpan ketika kita sekolah gitu. Tuh, itu walaupun bentuknya seperti itu, tapi itu termasuk contoh peta pikiran, bentuk peta pikiran gitu, ya. Terus ada lagi. Tuh. Nih, ada lagi ya. Tuh, ada lagi kelihatan? Ada, Bu, kelihatan. Nah, tentang apa? Kalau yang ini tentang apa? Coba tolong dibacakan tentang apa? Pendapatan Hah? Pendapatan nasional. Oke. Kemudian ada lagi tuh.
Ini tentang olahraga. Ada tidak? Ada Bu. Kelihatan nggak? Ada. Bagus-bagus ya? Ada. Ada. Bagus-bagus tidak? Bagus? Bagus. Bagus. Nah, jadi Ibu ingatkan lagi sama kalian, bentuk atau simbol pada mind mapping itu bebas. Ya, bebas terserah kalian. Yang penting gambarnya sopan, tidak sampai ngegambar apa tuh yang namanya gambar-gambar yang serem, apa gambar janganlah. Hari ini pelajaran ya, gitu. Seperti itu. Jadi untuk bentuknya sendiri bebas terserah kalian. Yang penting yang harus kalian ingat itu adalah ini penulisan judulnya apa, subjudulnya apa, informasi pentingnya apa, dan garis-garis cabangnya. Coba kalian perhatikan garis cabangnya. Udah kelihatan? Kelihatan. Ya, jadi garis cabang ini menunjukkan bahwa subjudul ini turunan dari judul. Jadi sama saja menjelaskan bahwa pernapasan pada hewan itu yang akan kita bahas yang pertama itu adalah alat pernapasan, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau spermet seperti itu. Nah, dari alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah itu diturunkan lagi, tuh, ya. Ada? Kita turunkan lagi. Nah, turunkan lagi ke informasi penting. Seperti itu. Bagaimana? Sampai sini kalian mengerti? Mengerti. Kalian sudah mengerti belum yang Ibu jelaskan? Jadi yang harus kalian tuliskan di sini apa gitu? Yang harus kalian tuliskan di gambar-gambar ini apa aja gitu? Udah ada bayangan belum? Belum. Oke. Sekarang kalau belum, silahkan kalian ambil. Suara Ibu terdengar jelas? Dengar. Dengar. Silahkan kalian ambil buku tulisnya. Udah, Bu. Ya. Oh ya, Esti, kenapa Esti? Ada apa? Esti, kenapa Esti? Kepencet kok. Oh, kepencet. Baik. Nah, sekarang tugas kalian membuat peta konsep untuk bacaan yang ada di halaman 4 sampai 9. Nah, sekarang kalian buat dulu gambar yang mau kalian buat itu. Nanti kalian boleh kalau yang sekarang masih oret-oretan ya, masih sketsa. Nanti untuk lebih rapinya, untuk lebih bagusnya kalian bisa buat lagi, diperbaiki. Nanti setelah selesai kita Google Meet ya. Oke? Ada suruh gambar, Bu. Oke, sekarang silahkan kalian gambar dulu untuk judulnya. Itu jelas ada di tengah ya, ada di tengah buku tulis. Silahkan kalian gambar dulu, bebas bentuknya sekreasi kalian. Sandra, sudah? Gambar apa, Bu? Menggambar simbol, gambarnya bebas, gambar apa aja. Mau gambar awan boleh, mau gambar bintang boleh, Gini dia. mau gambar yang seperti ada di layar Ibu ini loh. Simbol. Dulu orang-orang simbol. Simbolnya bikinnya gimana, Bu? Atau tidak, kalian bikin aja seperti yang Ibu buat. Yang mari kita coba. Itu digambar dulu aja sama kalian. Buku Ya. gambar. Digeser ke layar utama, Neng. Digeser ke layar utamanya. Sudah? Ada? Coba, kalau belum geser-geser lagi sampai ada gambarnya. Itu pasti ada. Sudah. Semuanya gambar, Bu. Semuanya gambar dulu. Nanti kalau nggak ada, kamu geser ke layar utama, Haikal.
Sudah. Apa Bu? Sudah selesai? Ay, Sudah. ya. Yang sudah selesai, silahkan kalian baca-baca dulu. Yang belum kita tunggu sampai selesai dulu ya. Ini Delia kamu, Delia udah masuk ke ini belum? Ke Google Meet belum? Masih gambar ibu ya? Padahal Belum, Bu. belum ada gambarnya. Udah ada. Enggak, ini Delia WA ibu katanya gambarnya ya yang sudah. Sudah, oke, Bu. bagus. Sudah bagus. Nanti Belum. nah, silahkan yang Belum. Iya, Bu. silahkan dilanjutkan. Waktu kita sampai jam 11. Masih ada waktu ya. Silahkan. Tapi kalau sebelum jam 11 kita sudah selesai, ya nggak apa-apa, kita tutup saja. Sambil menunggu waktu, Ibu ingin tanya nih sama kalian ya. Ya, Bu. Coba Ibu ingin tanya sama Riza. Riza, alat pernapasan pada serangga apa sih? Serangga bernapasnya menggunakan apa? Paru-paru. Salah. Kamu udah baca belum? Udah. Arif. Ada siapa tadi ya? Aska, Bu. Aska. Chandra. Chandra. Bu, Aska. Chandra, Ibu mau tanya nih sama Chandra. Kamu sudah pegang buku pakai tema 2? Udah, Bu. Oke. Ibu mau tanya, serangga bernapasnya menggunakan apa? Aduh, bentar, Bu. Nah, stop. Pakai apa? Udah. Ya, serangga bernapasnya menggunakan apa? Kita, Bu. Hah? Apa? Trakea, Bu. Oke, pinter. Trakea. Betul. Jadi di serangga yang termasuk jenis serangga itu apa saja? Yang termasuk Lalat. salah. Terus capung. Terus Semut. apa lagi? Belalang. Belalang. Terus Semut. semut. Doa. Ikan. Betul. Dan betul. Dan masih banyak lagi serangga-serangga lainnya. Nah, itu semuanya bernapas menggunakan apa? Trakea. Trakea, Bu. Trakea. Bagaimana proses bagaimana proses bernapasnya? Mana saya tahu. Coba Ibu minta sama Leo. Oke, Leo. Nah, coba Leo jelaskan bagaimana proses pernapasan pada serangga. Ya, belum bisa? Bisa, Bu. Coba ada yang bisa bantu? Saya, Bu. Boleh? Saya, Bu.
Bu. Oke, Kak Sandra. Aska dulu deh, Aska. Silakan Aska. Aska dulu, Aska Bu. Ya, silakan Aska. Apa? Bagaimana proses pernapasan serangga? Makan mulu Bu, sama Bu. Oksigen. Gak apa-apa. Puasa Lapar. organ serta lapar. Di fokus bacanya ya. Coba yang lain di mute dulu biar Aska aja yang berbicara, Ibu pengen denger. Oke, coba silakan Aska lanjutkan. Oksigen langsung ke semua sel tubuh orang serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Oh iya, betul. Dibuangnya melalui lubang apa? Lubang Betul. Tadi ada lubang yang jawab. Siapa itu yang jawab? Ada yang lubang hidung. Lubang itu. Kalau kalian bernapas lewat lubang hidung. Ini serangga itu dikeluarkannya lewat lubang spirakel. Lewat Spirakel. Iya, lubang Spirakel apa, Tadi Bu? ada yang tadi Spirakel. sudah jawab. Tadi ada yang sudah jawab. Spirakel. Saya Bu. Siapa yang jawab? Saya Bu. Kayaknya perempuan deh. Saya Bu. Sandra atau siapa? Ayo. Perempuan. Ya. Coba lanjut lagi. Yang lain udah selesai belum nulisnya? Sudah. Oh, Neng belum. Silakan. Neng lanjutkan. Neng lanjutkan. Coba Ibu. Yang lain tolong di mute. Yang boleh bersuara yang Ibu tanya saja. Coba Ibu mau tanya sama Kim. Kim, masih ada? Nah, Kim, coba tolong sebutkan alat pernapasan pada ikan. Apa namanya? Insang. Betul, pinter, insang. Betul, insang. Kemudian Ibu mau tanya lagi sama siapa ya ini ya 10 lainnya? Chandra Bu. Jangan, Dimas. Sama Chandra Bu. Dimas belum ngomong dari tadi. Dimas, bagaimana proses bernapasnya ikan? Bagaimana? Dimas ada tidak ya? Dimas kemana ini Bu? Wah, Oh, Dimas jangan-jangan tinggal pipis Bu. Tinggal pipis Bu. Tinggal pipis. Tinggal pipis. Waduh. Ini aja Haikal aja. Dibantu Haikal. Lucu. Haikal Bu. Ya, Haikal. Mana ini Haikal Bu? Haikal. Haikal dulu aja. Ya, Haikal, gimana cara bernapasnya ikan? Ayo. Insang. Betul, bernapasnya menggunakan insang. Tapi Bagaimana, Rip? Bagaimana, Rip? cara bernapasnya? Mana Riandika? Dika, muncullah. Salah, baby. Mbak. Cilut, Mbak. Nah, coba mana Dika? Tahu. Oke, Dika, coba tolong dijelaskan bagaimana masuk dan keluarnya udara pada insang ikan. Hidung. Hidungnya manusia. Hidung. Hidung, baru tahu Hidung. Taunya hidung dong. Dika, Taunya hidung dong. itu bocor. Nah, ada kok di sini di buku tema. Buku temanya dibaca tidak nih? Saya dong. Oh iya, waktu kita 10 menit lagi. Ibu tanya sama kalian, sudah selesai belum kalian nulisnya? Sudah.
Sudah semua? Oke, kalau sudah semua. Sip, pinter. Materi ini nanti akan Ibu share di WA ya. Nanti kalian lihat lagi ya. Bu. Oke, lihat lagi. Iya. Tugasnya nanti akan Ibu share di Google Classroom. Iya, Bu. Jadi hari ini pelajaran kita hanya ini saja satu. Ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Tugasnya juga untuk tugas juga hanya ini aja satu. Iya, Bu. Banyak. Juga banyak. Sedikit kan? Banyak. Sedikit. Iya, Bu. Ya. Oke. Lebih dari satu, Bu. Nah, kan itu cabang-cabangnya. Kalau pelajaran kan cuma satu. Dua sih sama ini ya. Oke. Nah, jadi kalian sudah tahu bagaimana? Sudah tahu bahwa setiap hewan itu bernapas dengan alat yang berbeda-beda. Sudah tahu belum? Nah, tadi kan sudah dibahas. Ikan napasnya menggunakan apa? Ikan. Serangga pakai apa? Rakea. Cacing. Rakea. Kalau cacing permukaan kulit, betul ya. Baik, kalau begitu kalian sudah paham ya materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Insya Allah. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Iyalah. Nanti yang belum bisa kalian baca lagi di halaman 4 Apa, Bu? sampai halaman 9 ya. 10 kali, Bu. Sudah selesai semua ya nulisnya ya? Udah. Oke, udah. Aulia sudah selesai mana? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum selesai nulisnya? Belum. Gini aja, nanti materi ini Ibu share ya. Ibu share di grup WA. Bisa kalian tulis ulang. Oke? Oke. Orangnya Chandra. Baik. Tahu itu loh. Ih, gue mau pakai laptop. Oke. Coba Ibu mau lihat, tolong dimunculkan semua videonya. Jadi sebentar lagi sudah jam 11. Sebentar lagi kita selesai. Sebelum selesai. Belum, Bu. Ibu. Mantap. Ayo dibuka videonya. Udah, Bu. Silakan. Udah, Bu. Tadi. Kameranya dinyala kameranya. Sudah? Oke. Coba sekarang Ibu ingin kalian menjawab Ibu ya. Kalau ketik jari. Salah. Chandra salah. Gini. Ulang lagi. Kalau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati ya memangnya begitu. Kalau kau suka hati tersenyum dari sini. Senyum. Oke, sudah jam 11 kurang 5 menit. Jadi Sudah, Bu. Oke, Bu. Dadah. belum keluar, jangan keluar. Foto. Chandra pengen main. Gini. Jadi pelajaran kita hari ini dicukupkan sekian, ya. Jadi pelajaran kita ini membuka pikiran dan alat pernapas hewan, ya. Begitu. Nanti untuk halaman 4 sampai 9, ya. Oke? Bu. Nah, ya. Hewan apa yang disebutkan Arif? Hewan apa? Kucing. Kucing bernafas menggunakan apa? Ayo, Hidung. gunakan apa, Arif? Hidung. Melalui hidung. Paru-paru. Betul, paru-paru, menggunakan paru-paru ya. Jadi nanti tugas kalian, dengarkan, tugas kalian
membuat peta konsep atau peta pikiran, ya. Peta pikiran tentang pernapasan pada hewan. Ya, yang harus ada itu di situ ada 6 hewan. 6 hewan. Nanti bisa kalian baca lagi, ya. Oke. Kalau begitu, silahkan kalian buat dulu kameranya. Ibu akan screenshot dulu. Tuh. Dua. Ibu buka kameranya. Nur Febri, Yani. 3. Kim dibuka dulu, Kim. Oke ya. Sudah? Oke, siap ya? Enggak, guys. Siap ya? Ya? Oke, kalau sudah siap, 1, 2, 3, senyum. Oke, sudah. Oke, keluar Bu. Oh, jatuh. Demikian dari Ibu. Mohon Ustaz, jatuh. apabila Ada ada yang kurang jelas dari Ibu, boleh dipertanyakan di grup WA atau di Japri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.